Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahrul karamah wal barakah wa farada 'alal mu'minina siyamahu fi naharihi wassalatu wassalamu ala man sanna lahum qiyamahu fi laylihi Muhammadin rasulil hidayah warahmah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala alaihi salatu wassalam man shoma ramadhana wa fi riwayatin man qama ramadhan wa fi riwayatin man qama lailatul qadri kulluha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu al-Bukhari. Shaimun shaimat a'azzanallahu wa iyyakum. Hamba-hamba beriman yang sedang melaksanakan ibadah shaum yang dimuliakan oleh Allah, mengawali Ahad pada hari ini setelah pelaksanaan ibadah fardu salat subuh, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kepada Allah kita terus memohon semoga Allah juga terus mencurahkan salawat atau rahmahnya, kebarokahannya, segala kebaikannya, dan salam selamat sejahtera untuk teladan beragama dan panutan kehidupan dunia, Nabi yang amat kita ridui dan kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, dan mudah-mudahan selawat dan salam dari Allah itu juga Allah curahkan untuk kita umatnya di akhir zaman ini. Allahumma amin. Shaimun shaimat a'azzakumullah. Hamba-hamba beriman, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, saudara-saudari seakidah Islam yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita hafal semua surat Al-Asr. Insya Allah hafal ya. Jadi di Al-Quran itu ada 3 surat. Ketiga-tiga surat ini
Jumlah ayatnya 3 ayat. Yang pertama surat Al-Asr, yang kedua surat Al-Kautsar, yang ketiga surat An-Nasr. Kalau Al-Asr itu ya wal asr. Kalau Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar. Kalau An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya. Kita bicara surat Al-Asr. Sebelumnya mungkin kalau kita ingat zaman-zaman dulu selesai ngaji di masjid, di musola, surau, di langgar, di kampung halaman kita, mungkin selesai asar sebelum maghrib atau setelah maghrib menunggu isya. Kita anak-anak kecil itu disuruh oleh muallim kita, kalau kami di Medan itu manggil ustaz itu muallim, ya populernya muallim. Kemudian kalau ustaznya senior gitulah, kalau di sini kan kiai, kalau kami di sana tuan guru atau syekh atau ya tuan syekh. Kalau di Aceh yang di sini disebut kiai, di Aceh itu tengku, bukan tengku ya. Kalau teuku yang dibaca teku itu darah biru, orang yang punya nasab ya keturunan kerajaan Aceh lah gitu. Teku. Kalau kiainya Aceh tengku. Nah, beda itu. Kalau di Padang, Sumatera Barat, kiai di sini, di sana disebut buya. Nah, buya ya, itu berarti ustadz kibar. Maksudnya udah senior. Begitu. Kita diajarin sama guru-guru agama kita kalau selesai ngaji membaca surat Al-Asr. Cuma bacanya sampai sekarang kami perhatikan kok gak ada perubahan. Sayangnya, maksudnya kurang pas secara tahsilul Quran. Bacanya gini, wal asri gitu. Yang tadi itu kalau di wakaf ya wal asr. Terus bukan innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kalau berhenti wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, bukan bis sabri gitu ya. Sampai sekarang di TPA kita dengar ya masih wal asri inna, atau bahkan nggak dibaca sekarang Ustaz. Oh iya, udah jarang ya. Itu ijtihad ulama-ulama terdahulu ketika menutup majelis ilmu, majelis taklim. Ya, jadi ijtihadnya ditutuplah dengan membaca suratul Asr. Ijtihad itu tidak didapatkan kalau di dalam dalil al-hadits, ya. Jadi itu ijtihad, terutama ulama-ulama qiraah yang concern mendalami seluk-beluk ilmu Al-Quran. Jadi kalau sudah selesai, ada beberapa yang dibaca, diantaranya surat Al-Asr, kemudian hamdalah, bersalawat dan salam kepada Nabi. Ya, yang di Al-Hadits itu kan zikir kafaratul majlis, ya, itu penutup belajar. Kemudian di dalam redaksi Al-Quran, Al-Hadits dan bahasa Arab ada namanya al-waktu, ya. Di Indonesia kan jadi waktu. Ada namanya Al-Asru, itu surat Al-Asr. Ada namanya Ad-Dahru, surat Al-Insan.
Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, itu ada adhar. Kalau waktu itu waktu secara umum, seperti halnya Qamarun itu bulan secara umum. Kalau anak bulan atau bulan sabit namanya hilalun. Kalau bulannya membulat namanya badrun. Nah, gitu-gitu ya. Tapi kalau bulan menunjukkan Muharram sampai Zulhijjah, Januari sampai Desember, itu namanya syahrun. Nah, jadi bahasa Arab itu untuk menjelaskan, seperti dalam bahasa Arab kami dulu belajar, untuk menyebut sebuah pedang itu setidaknya ada 1000 kosakatanya. Untuk menyebut harimau atau singa ada 500-an kosakatanya. Kayaknya bahasa Arab. Kembali ke pembicaraan kita. Waqtun itu waktu secara umum, ya. Pokoknya menyebut waktu, time itu adalah waktun bahasa Arab. Sementara ad-dahru dalam surat Al-Insan atau sebutan lainnya surat ad-dahru yang tadi dibacakan, itu proses, ya, waktu yang dilalui, yang direntasi oleh manusia dari zaman azali, oleh itu di dalam rahim, kemudian nanti dia terlahir ke dunia sampai ajal kematiannya, kemudian di alam barzah, di kuburan di dalam tanah, kemudian yaumul ba'ats, hari kebangkitan dan prosesnya, kemudian nanti melewati jisr jahannam, ya, jembatan yang di bawahnya ada jahannam, kemudian nanti terakhir adalah al-jannatu wan naru, surganya Allah dan neraka. Itu namanya waktu, ya, yang akan dilalui oleh perjalanan hidup manusia, juga jin. Kemudian al-asru, waktu yang singkat. Nah, perhatikan ini, waktu yang singkat artinya tidak lama, yang harus diisi oleh manusia dengan hal-hal yang dipandu atau diperintahkan Allah. Kalau itu perintah, ya dikerjakan. Kalau itu larangan, dijauhi, ditinggalkan. Kalau itu ada cerita, walaupun seolah-olah sebenarnya akal kita belum bisa menerimanya, ya kita harus diyakini. Makanya cerita gaib di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, apa itu di awal surah Al-Baqarah? Tunggu, kalau disuruh ngafal jadi lupa. Nah, lafalnya begini: wabil akhirati hum yuqinun. Cerita akhirat itu bagian dari cerita gaib dan akal kita nggak nyampe ya. Selain akal kita tidak sampai, orang yang sudah meninggal di tanah aja nggak ada yang menceritakan kepada kita bangkit lagi. Wah, rupanya keadaan alam barzah itu nggak ada soalnya. Hanya diceritakan dalam Al-Quran dan Al-Hadits sifat-sifatnya, keadaannya. Cuma ada hal-hal yang kita masih berpikir seperti apa sih persisnya. Ya kalau mau mengalami sensasi itu wafat dulu lah, kan gitu ya. Nah, maka kita yukinun itu Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang 4 yang direkomendasikan Nabi, kalau kamu mau belajar Al-Quran, belajarlah kepada 4 orang. Dan Abdullah bin Mas'ud diawali oleh Nabi penyebutannya dalam Al-Hadits. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan keberadaan dirinya. Bukan dia ujub membanggakan diri, aku orang yang paling tahu tentang semua cerita Al-Quran, bagaimana tafsirnya, kapan ayat itu turun, di mana turunnya, apa penyebab turunnya. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan yukinuna, ya,
dia mengatakan al-yu'minuna bil haqqi, jadi benar-benar beriman. Jadi yakin itu al-imanu kulluhu, kumpulan percaya tambah percaya tambah percaya, jadilah keimanan yang utuh padu. Memang kalau cerita gaib udah pokoknya tidak dibutuhkan akal kita nyampe atau tidak, bukan begitu ceritanya. Jadi nggak usah diakal-akalin gitu ya. Nah, jadi karena singkat hidup kita ini singkat, maka harus diisi dengan yang nanti Allah perintahkan itu di dalam Al-Quran, kemudian sudah diteladani oleh Nabi dan sekarang tertera di dalam kitab Al-Hadits. Kemudian nanti memang ada mazhab-mazhabnya, ada khilaf, atau kalau kita mengatakan perbedaan pandangan ulama itu dengan hasanah kekayaan ilmu dalam Islam, itu saja. Mau kunut subuh mau enggak, itu kekayaan ilmu dalam Islam saja itu. Enggak usah kita mendudukkan diri kita layaknya seorang ulama yang meributkan hal itu baik di darat maupun di udara, media-media sosial. Karena di kitab-kitab ilmiah ulama itu udah tuntas, ya, udah selesai. Jadi kita nggak punya hak untuk merecokin lagi, ya, nyinyir lagi, ngeributin lagi. Nah itu namanya al-asr, ya. Waktunya singkat, maka diharapkan ya mukmin dan mukminah ini mengisinya dengan maksimal, dengan optimal. Tapi tidak ada yang ideal, tidak ada. Ya, kita makhluk, namanya saja al-insan. Al-insan itu kan dari kata an-nisyan, si pelupa. Ya. Ada lupa beneran, ada pura-pura nggak tahu. Ya. Ada kalanya kita itu disebut lalai. Nah, kalau begitu ceritanya nanti kembali ke jalur yang benar lagi. Caranya minta maaf sama Allah, minta ampun, iktiraf akui kelemahan kekurangan diri, kemudian taubat nasuha, kembali ke jalan Allah yang benar dan lurus tadi, gitu. Nanti belajar istiqomah, tergelincir ke kiri lagi, ya, harusnya jalan lurus, itu kembali lagi jalan terus anjlok, kembali lagi. Itulah perjalanan kita, dinamis. Kalau yang grafiknya anjlok ke bawah, drop terus, itu iblis, laknatullah alaihi. Ya, kalau yang grafiknya nanjak terus, itu para nabi, para rasul, as-siddiqin, as-syuhada, aulia Allah, itu ya kecenderungannya grafiknya naik. Kalau yang flat datar terus, itu al-malaikatu, malaikat. Manusia fluktuatif begini-gini. Karena kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz? Karena sunnatullah dalam surat Asy-Syamsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa manusia itu ada potensi fujur, durhaka, dan ada potensi takwa, taat. Nah, kemudian tinggal mana yang mendominasi dan diperturutkan pula. Kalau yang mendominasi takwanya dan dia upayakan itu secara maksimal, optimal, ya nanti baguslah kehidupannya. Tapi tidak maksum juga, enggak terpelihara dari dosa dan maksiat. Itu kekhususan para nabi dan rasul. Sahabat 10 yang sudah wajib masuk surga saja, itu bukan yang maksum enggak melakukan dosa maksiat.
Tapi justru karena kekeliruan yang mereka lakukan, mereka sadar betul, tahu diri, mereka selalu minta maaf, mereka selalu minta ampun, mereka selalu iktiraf, mengakui kekurangannya itu kepada Allah, mereka selalu bertaubat sungguh-sungguh, nasuha lahir batin karena Allah ikhlas, dan seterusnya, dan Allah pun berkenan menerima itu semua dan menjamin mereka sudah wajib masuk surga. Nah, itu nanti ada Ustadz Sirah sendiri yang membahas siapa itu 10 sahabat dan apa yang mereka lakukan sampai diwajibkan udah masuk surga. Gitu ya. Nah, itu namanya tadi al-asr ya. Waktu kita singkat. Rasulullah SAW bersabda di dalam al-hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Kitab hadisnya namanya Sunan At-Tirmidzi. Kadang-kadang dia juga menyebut kitabnya itu dengan Al-Jami'u As-Sahih gitu ya. Sabda Rasul, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Average kisaran rata-rata usia umatku antara 60 sampai 70 saja, tidak seperti umat terdahulu ribuan. Nabi Allah Nuh alaihissalam lebih kurang dakwah itu 800 sampai 900 tahun. Ya, dapat pengikut cuma 40 pasang atau 80 orang. Jadi rata-rata 10 tahun satu pengikut. Wafatnya ada yang mengisahkan 1050 tahun. Maka umatnya juga ratusan tahun. Nabi Muhammad SAW berapa usianya? 63 tahun. Tahun ke-11 Hijriah beliau wafat. 13 tahun fase Makkah dakwah tauhidnya, 10 tahun fase Madinah. Ya. Jadi Rasul, jadi Nabi umur 40 tambah 23. Ya. 63 tahun lebih kurangnya. Maka usia umat ini kata Nabi, umatku ya kayak kisaran juga usiaku. Faktanya Nabi Muhammad 63 tahun, sekarang orang-orang tua kami, bapak-bapak haji yang udah pensiun, ada yang sudah lewat 63 usianya, ada kan? Berarti udah bonus dibandingkan Rasul. Rasul kita aja 63 tahun, ada yang 65 bonus 2 tahun. Tapi kalau yang 62 tahun 11 bulan berarti sebulan lagi ya. Kalau mau ikut sunnah Nabi usianya ya, kan katanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Maka usianya juga ikut Nabi. Sebulan lagi sampai selesai Idul Fitri berarti ya. Wallahu a'lam ya. Jadi usia yang singkat. Terus Nabi bilang, wa aqallu man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari kisaran 60-70 kata Nabi. Sedikit. Sekarang yang usia 70 apalagi sampai 100 langka. Ada. Tapi langka. Bahkan sekarang banyak mati muda. Bahkan Juni-Juli 2021 mati berjamaah. Ya. Karena si Omicron apa si Delta ya yang tahun lalu ya. Ya nggak penting lah dia. Makhluk itu nggak usah kita pikirin, dia juga nggak mau tahu kok sama kita. Kan? Si copak-copik aja ya, capek juga. Gitu. Alhamdulillah 2 tahun kebelakang ini habis semua energi kita. Coba misalnya Al-Asr tadi, waktu yang singkat, semua berita di TV, media elektronik, cetak, media sosial, media mainstream, anti mainstream, coba ceritanya Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa, Allah semua diceritakan, selesai urusan dunia ini. Tapi ceritanya si COVID itu mulu sih, si COVID itu mulu. Jadi ya kalau ada yang sampai meninggal berjamaah ya udah, karena disangkakan begitu.
Padahal di dalam Al-Quran dan Al-Hadis semua ulama bilang kematian itu bukan sebab sesuatu, kematian itu sebab ajal, gitu ya. Memang udah ajal, kontrak hidupnya udah selesai. Itulah al-asr. Saking singkatnya dan harus diisi secara maksimal dan optimal, Allah sampai bersumpah. Kemudian sahabat-sahabat pakar Al-Quran seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud sendiri dan Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, ya radhiyallahu taala anhum itu mengatakan, kalau Allah sudah bersumpah baik dengan zat dirinya, kemuliaan dirinya, sifat-sifat dirinya atau makhluk-makhluknya, berarti ada sesuatu dari yang disumpahin oleh Allah itu untuk diperhatikan dengan seksama, dengan cermat. Di situ Allah bersumpah demi waktu yang Allah sediakan untuk kita singkat dan harus kita isi sesuai dengan ya yang Allah kehendaki dan panutan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wal 'asr, demi masa kita bilang. Ada ulama ahli tafsir mengatakan wal 'asr itu demi waktu asar, menunjukkan habis asar menjelang maghrib juga singkat, walaupun paling singkat setelah maghrib menuju isya. Ya, kenapa dibilang juga waktu asar? Ceritanya dulu banyak yang meninggalkan sholat asar gara-gara kalau udah mau tutup lapaknya waktu sore mereka datang justru banyak pembelinya, sampai paling tidak menunda-nunda sholat asarnya, sehingga Allah pun bersumpah, hei perhatikan ini sholat asarnya dulu, wal asri, waktu asar, waktunya kamu sholat di waktu asar, namanya sholat fardu asar. Jangan dagangannya mulu, gitu. Atau ada yang mengatakan ini waktu mustajab di luar Ramadan menjelang berbuka. Makanya ada zikir petang setelah sholat asar sebelum sholat maghrib. Ada zikir petang diajarkan Nabi, ada zikir pagi setelah maghrib, setelah subuh tadi ini, gitu kan? Gitu ya. Terus apa kata Allah lagi? Innal insana lafi khusrin. Nanti di akhirat khusrinnya itu mengalami kebangkrutan, kerugian, penyesalan, pokoknya yang tidak enak lah. Khusr itu rusak gitu ya. Nanti di akhirat baru tahu. Nggak usah kan di akhirat meninggal. Yang meninggal, yang sudah beramal taat aja pengen hidup lagi untuk lebih meningkatkan, karena udah merasakan nikmat surga yang ada di awalkan di alam barzakh. Apalagi yang ahlul ma'asi yang fasik pengen dibangkitkan untuk taubat, apalagi nanti di akhirat. Semuanya menyesali diri nanti, kecuali ada juga mustahna, exceptionnya, illal ladzina amanu, kecuali hamba-hamba yang beriman. Perhatikan, Allah menggunakan pengecualiannya tidak pakai kata benda. Nah, perhatikan di sini. Enggak illal mu'minina gitu. Allah tidak bilang begitu. Ya. Sebenarnya sama itu, alladzina amanu dengan al-mu'minuna atau al-mu'minina itu sama. Cuma kenapa Allah menggunakan kata kerja, dalam bahasa Arabnya fi'il, tidak kata benda, dalam bahasa Arabnya isim, tidak illal mu'minina, tidak begitu kata Allah, tapi illal ladzina, kecuali yang tidak akan merugi nanti meninggalkan dunia ini, melewati al-asrnya, waktu yang singkat itu dia maksimalisasi, optimalisasi, alladzina amanu. Itu kata kerja maksudnya supaya kita giat bekerjanya, beraktivitasnya, berkegiatannya, gitu maksudnya. Kalau kata benda udah jadi, udah berhasil itu. Kita masih berproses dengan al-asr yang ada, kemudian ajal belum menjumpai, maka ya kamu supaya aman,
Amalan itu kata kerja. Ya terus dalam keimanan mencet ke kiri tadi, masuk lagi ke tengah, lurus lagi, mencet lagi ke kiri, macam-macam yang fluktuatif tadi. Makanya pakai kata kerja. Kamu supaya imanmu itu ya kamu upayakan terus, kamu kerjakan terus. Wa amilus sholihati, begitu juga amilu itu kata kerja. Dan kamu supaya mengerjakan yang baik-baik saja. Wa tawasau bil haqqi, untuk lebih menyemangati, dan kamu ini makhluk yang berjamaah, berkumpul bersama-sama, bersosial kemasyarakatan, ada muamalah, transaksi dan interaksi dan transaksi, ya. Maka ayo saling memotivasi, wasiat, ngingatin, ya, untuk menjalankan al-haqqi. Al-haqqi itu ajaran Islam atau Islam itu sendiri dengan semua ajarannya. Jadi watawasau, saling wasiat, bil haqqi, bil islami gitu. Watawasau bis sabri, dan kadang-kadang kita ini nggak sabar. Dulu masa-masa kecil aja kita puasa nggak sabar ya, nanyain mulu sama orang tua. Kalau nggak ngeliatin apa? Jam mulu ya. Nah, karena nggak sabar sampai Allah keluarkan itu. Yang sabar menjalankan al-haqqi itu, yang sabar kamu dalam iman dan amal solihnya, ya, dalam rangka menjalankan Islam dan semua aturan lainnya, yang sabar. Saling wasiat juga, saling ingatin, kata Allah. Ya. Jadi sebenarnya Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji yang dimuliakan Allah, kehadiran kita ke dunia ini cuma dua saja tujuannya. Maksudnya, ya tujuan utama dua ini disebut nanti al-ibadah. Ya, jadi dua saja. Alladzina amanu, jadi orang yang benar untuk diri sendiri, wa amilus sholihati, dan jadi orang baik yang bermanfaat dirasakan orang lain. Kalau kita beramal soleh pasti dirasakan oleh orang lain. Dimulai dari kita suami. Jadi suami yang amilus sholihati dengan dasar iman tadi, pasti jadi suami yang baik, pasti dicintai, disayangi oleh istri. Kita jadi ayah, pasti disenangi sama anak-anak kita. Kita jadi bagian dari anggota masyarakat di mana kita berdomisili, pasti disenangi oleh masyarakat atau warga di lingkungan kita. Begitu. Jadi kehadiran kita ke dunia ini cuma dua itu saja. Jadi orang benar untuk diri sendiri, ya. Jadi orang benar itu ya alladzina amanu, atas dasar keimanan. Nanti kalau ditanya keimanan seperti apa Ustaz? Ya, kaji rukun iman yang 6 dengan penjelasannya. Kemudian wa amilus sholihati, jadi orang yang baik, yang bermanfaat, berfaedah, dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Dari skala terkecil terdekat sampai skala luas, jadi anak bangsa dari sebuah negara besar bernama Indonesia ini. Itu. Jadi apa saja yang kita kerjakan, baik ibadah mahdhah yang wajib, ya, yang wajib-wajib, yang murni syariatnya, maupun ghairu mahdhah, ibadah-ibadah yang tidak dari Allah, hanya aktivitas harian kita seperti makan, minum, tidur, gitu ya, bergaul dengan masyarakat. Nah, itu supaya jadi orang benar, diri sendiri baik, ya, atau bermanfaat dirasakan orang lain. Wa amilus sholihati itu maksudnya amalan Islamnya. Atas dasar iman, rukun iman yang 6, wa amilus sholihati, amal sholih itu adalah amalul Islam, nanti rukun Islam yang 5 itu. Dengan segala turunannya, penjelasannya. Itu saja yang kita lakukan dalam hidup ini, supaya mengisi al-asr tadi, waktu singkat harus dimaksimalkan, dioptimalkan. Jadi dua itu, iman, Islam, ya.
alladzina amanu wa amilus sholihati. Iman itu berarti benar, Islam itu berarti baik gitu. Islam itu kan baik, agama yang damai, sejahtera, yang mencintai ya semua kebaikan. Jadi nggak ada Islam irhabi, radikal, nggak ada. Ya, dan Islam itu cuma satu, nggak ada apa orang bilang anus, aliran Nusantara, Islam Nusantara. Nggak ada juga Islam Nahdlatul Ulama, Islam Muhammadiyah, Islam Persatuan Islam, Islam Al-Irsyad, Islam Matla'ul Anwar, Islam Berti, Islam Hizbul Waton, Islam Al-Jamiyatul Wasliyah. Ada. Itu kan organisasi saja. Ya, Islam ya Islam saja satu. Juga nggak ada juga yang kekinian, ada ebo juga nih kekinian. Oh itu Islam Sunnah, itu Islam bid'ah, jangan begitu. Oh itu masjid Sunnah. Oh ustadznya, imamnya imam Sunnah. Oh kalau itu imamnya masjidnya subuhat, campur-campur, hancur. Oh nggak ada. Islam jangan. Itu orang-orang yang kurang piknik, kurang gaul aja ngomong kayak gitu. Termasuk kalau ada dai yang ngomong-ngomong gitu, udah hati-hati kalau ngaji dengan ustadz si fulan juga. Hati-hati nanti kamu terkena syubhatnya. Nah itu kalau ada dai atau ustaz menyampaikan itu kurang gaul juga ustaznya itu. Belajar aja dengan semua ustaz. Yang penting bukan Syiah, bukan Ahmadiyah, itu aja. Atau bukan aliran yang udah jelas-jelas aneh. Kalau terbuka di masjid-masjid apa ya udah siapapun ustaznya. Nanti kalau ada yang bersepahaman ambil. Kalau kira-kira nggak cocok ya sudah. Ya, nggak apa-apa, kita toleransi, saling menghargai. Yang penting ada argumentasinya dari Al-Quran, Al-Hadits, dan kitab ulama, begitu saja. Termasuklah kita berpuasa di siang Ramadan, nanti ada qiyamnya. Qiyam itu dihitung dari iftar loh, berbuka itu dihitung. Makanya sampai di Al-Hadits, umat ini akan selalu di dalam kebaikan kalau mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Nah, jadi dari mulai kita iftar itu qiyam Ramadan itu, terus nanti ada sholat sunnah khusus yang diberi nama di bulan Ramadan, namanya tarawih. Kemudian nanti ada ibadah lagi sahur. Nah, ini qiyamnya ada 3, ya. Menegakkan ibadah di waktu malam, maksudnya qiyam Ramadannya itu. Ya. Nah, ini dalam rangka tadi alladzina amanu, jadi individu yang benar atas panduan tentunya Al-Quran dan Al-Hadits, ya, menjalankan ajaran Islam itu atas dasar rukun iman yang 6, wa amilus sholihati, menjalankan rukun Islam yang 5, juga nanti lihat panduan Nabi dan penjelasan para ulama. Begitu, sholat juga begitu, baik yang fardu maupun yang sunnah. Sampai nanti urusan muamalah, bersosial kemasyarakatan, ya, berinteraksi dan bertransaksi muamalah itu. Pokoknya panduannya adalah iman dan amal sholih, benar, baik, gitu. Jadi disitulah dirumuskan akhirnya orang baik belum tentu benar, gitu. Karena Allah memulai ayat itu harus alladzina amanu, harus benar dulu keimananmu, akidahmu, keyakinanmu. Baru amilus sholihati, kamu kerjakan ya ajaran itu sesuai dengan dasar-dasar keimananmu. Makanya puasa juga yang dipanggil siapa? Orang beriman kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba furido, difardukan alaikumusyamu. Nah, alaikumusyamu itu adalah wa amilus sholihatinya. Ya ayyuhalladzina amanu itu ya alladzina amanunya. Jadi modalnya harus iman, inputnya iman. Proses yang harus dijalani adalah kutiba alaikum asyam, asyamnya.
Siam kan bagian dari arkanul Islam al-khamsah, rukun Islam yang 5 kan. Nah itu makanya surat Al-Asr itu menjadi patokan untuk semuanya nanti. Begitulah kata Muhammad bin Idris al-Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan apa? Mengomentari surat Al-Asr. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafathum. Seandainya Allah cuma menurunkan satu surat yang 113 tidak ada, cuma satu surat Al-Asr ini saja, maka sesungguhnya ini sudah mencukupi buat kita. Makhluk Allah ini menjadi bekal surat Al-Asr itu dalam menjalankan agama dan dunianya. Gitu kata Imam Syafi'i. Seandainya, kata Imam Syafi'i, sangkinkan ini termasuk menjadi surat poros, surat inti terhadap surat-surat yang lain. Semacam resume, kesimpulan, ikhtisar surat Al-Asr. Ya, waktu yang singkat harus dimanfaatkan dengan baik, optimalisasi, maksimalisasi supaya tidak nanti menyesal. Ya, caranya memanfaatkannya atas dasar keimanan. Iman ini modal menjalankan al-Islam, biar saling menyemangatin ya. Ya kita ini berkelompok, bersosial, ya udah saling mengingatkan. Termasuk adanya kajian-kajian, majelis ilmu, majelis ta'lim, kultum-kultum, khutbah-khutbah dan macam-macam. Itu implementasi dari watawasau bil haqqi watawasau bisabri tadi. Begitu. Sampai begitu kata Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Seandainya katanya, lau ma anzalallahu hujjatan, tidak diturunkan surat lain ala khalqi terhadap kaum muslimin ini, kita ini ya, illa hadhihi as-surah, kecuali surat Al-Asr ini saja, lakafathum, sebenarnya udah cukup sekali jadi modal buat kita. Udah cukup, lebih dari cukup. Kalau dari Allah itu nggak ada istilah cukup biasa, ya, sangat cukup, lebih dari cukup sebenarnya. Kalau itu saja dihayatin, dikaji, dipahami, ya, nanti ya pembahasan dari alladzina amanu wa amilus sholihati. Kemudian karena kita bersosial masyarakat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr tadi, itu nanti tertera itu dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas penjelasannya. 113 surat yang lain. Kemudian ada pertanyaan. Jadi orang benar, individu yang benar untuk diri sendiri atas dasar iman, rukun iman yang 6, dan jadi orang yang baik yang bermanfaat, dirasakan manfaatnya oleh orang lain atas dasar wa amilus sholihati, rukun Islam yang 5 dan penjelasannya nanti. Kemudian karena bersosial masyarakat, bukan individualis, bukan introvert, ya, bukan eksklusif hidupnya, tapi bermasyarakat, ya. Apa kiatnya Ustaz untuk dua ini? Ya, iman wa amilus sholihati, ya, benar, baik, bermanfaat. Allah jelaskan berangkat dari dua juga. Jadi kita bicara dua tujuan kita lahir ke dunia ini, ya, yang nanti iman amal sholih itu disebut ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'buduni itu yaitu alladzina amanu wa amilus sholihati. Tapi karena nggak sendiri, ya, wa amilus sholihatinya tidak sendiri kita hidup di dunia, maka nanti wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka kalau mau bisa benar dan baik, dua saja sebagai penutup. Kita buka surat At-Taubah nomor surat 9. Nama lain surat At-Taubah itu surat Baro'ah, karena awalnya diawalin Baro'atun minallahi wa rasuli. Ya. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 18, juznya juz 10. Nih, biar jadi orang iman dan jadi orang amal sholih, jadi orang benar dan jadi orang baik, dua saja. Pertama,
harus berangkat dari ini. Apa ini namanya ini? Apa ini? Berangkat dari rumah Allah, namanya masjid. Kita bisa banyak tahu segala hal tentang keimanan dan amal salih, itu berangkat dari masjid. Sekarang aja itu belajar agama di madrasah, di ma'had, di pondok-pondok. Kalau dulu dalam tradisi Islam, masjid itu pusat peradaban ilmu, sosial kemasyarakatan, pusat semua aktivitas masyarakat. Jadi nuntut ilmu itu di masjid kayak begini. Sampai ada ulama kontemporer bicara gini, ya, ketika kelas-kelas pengajian dibuat, maka keberkahan menuntut ilmu pun mulai hilang di masjid. Nah gitu, ya. Ketika meja-meja belajar dibuat, maka tawaduknya, ya, kalau di sekolah kan ada bangku meja, maka tawaduknya, ya, satu sama lain, kemudian antara murid dengan guru, kemudian tawaduk terhadap ilmu yang disampaikan mulai hilang. Kalau dulu di meja kan agak gagah, kalau gini tawaduk enggak ini. Nah jadi yang benar dalam Islam, tapi bukan lantas wah sekolah nggak benar, bukan yang begitu bahasa berpikirnya. Itu kan pandangan ulama, ya. Menuntut ilmu dulu di masjid, duduknya begini, ya, begitu. Tawaduk, berkah di rumah Allah, menunggu syuruk, sunrise, gitu. Tapi kalau di meja kan memang rupanya agak gagah. Rupanya saya teliti, kenapa bicara begini ulama kontemporer. Tapi ini bukan ekstrim pemikiran ulamanya, saya juga tidak sebut nama ulamanya. Kenapa begini? Oh, itu diciptakan bukan di madrasah. Dulu madrasah pun awalnya di masjid-masjid itu, bukan kelas. Zaman dulu juga, ya, masjid ada meja-meja, ada lekar atau rehal, ya begitu dulu. Mau ngaji Quran, ngaji kitab-kitab, terjemahan kitab-kitab Arab, kitab Kudul, kitab kuning itu kan. Kenapa? Rupanya nama sekolah itu sendiri pun diambil dari school, bahasa Inggris, sekolah, school. Nah itu rupanya ada pemikiran scholar, gitu. Scholar itu memisahkan dunia tidak boleh diatur oleh agama Islam, itu namanya pemikiran scholar. Jadi sekolah itu dari bahasa Inggris school, school itu dari secular, kita bilang sekuler. Jadi mulai dipikirkan sama orang-orang yang berpikiran sekuler bagaimana menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam yang benar. Tapi bukan berarti, lagi-lagi saya tidak bilang, saya juga guru. Sekolah itu buruk, ada meja-meja, udah meja sekolah, pinggirin meja bangku, lesehan semua. Nah itu juga cara berpikir kita. Itu kan pandangan ulama. Nah ini berangkat harus dari masjid. Kata Allah begini, ya, firman Allah dalam surat At-Taubah, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi kalau mau mengaku jadi orang benar untuk diri sendiri dan orang baik untuk orang lain, berangkat yang pertama harus dari masjid sebagai pusat segalanya bagi umat Islam, khususnya kita laki-laki. Ya, hanya saja kata Allah, hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah yang dikatakan orang beriman. Nanti wa amilu sholihatinya, ya, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa amilu sholihatinya, di sini dilakukan sholat, belajar fikih-fikihnya dan semuanya. Kemudian menunaikan zakat, ada hak-haknya harta, dan dia hanya khawatir takut kepada Allah, tidak takut kehilangan mikor, minyak goreng. Yang sekarang lagi langka ya. Orang yang seperti inilah yang mendapatkan petunjuk. Jadi rupanya kata ulama, sebenarnya ya al-bait al-ula faskum umat Islam itu masjid.
Kalau umat Islam senang dengan masjid, musola, langgar, surau, ibarat digambarkan ulama, ikan itu senangnya tinggal di mana? Bapak-bapak haji itu aja di air. Ikan kira-kira kalau kita keluarkan dari air, dari akuarium, dari kolam-kolam, gimana nih? Dan akhirnya mengalami sensasi kematian. Maka kolbu, jiwa kita, ya, fikru, akal kita akan mati kalau kita jauh dari masjid. Kenapa? Tadi Allah bilang fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kalau kamu mau aku bimbing, datang ke rumah aku, kata Allah. Allah yang bilang, bukan saya. Dan ulama sudah menjelaskan tadi, kalau kamu mau jadi orang iman dan amal soleh, benar dan baik, pertama kuncinya masjid dimakmurkan. Baru al-baitu atsani, rumah yang kedua. Pertama rumah Allah, masjid, ya, dan sebutan lainnya. Yang kedua, rumah kita sendiri. Dalam surat At-Tahrim, ya, surat At-Tahrim. Populer disampaikan dai-dai juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, itu dalam surat At-Tahrim. Ya, implementasi apa yang didapat di masjid ini, yang terdekat, yang terawal secara prioritas adalah rumah tanggamu dulu. Kita jangan bicara terlalu besar, ya, ad-daulah, state, negara, nggak beres, ini penyelenggara negaranya nggak beres, menterinya nggak beres, kabinetnya nggak beres, ini para senator di Senayan, sampai DPRD tingkat 2 dan seterusnya. Kita bereskan dulu individu. Jadi kalau mau menata negara yang besar bernama NKRI ini, setiap individu muslim harus menata dirinya dengan panduan tadi. Cari dulu modal keilmuannya di rumah-rumah Allah, di masjid. Kemudian terapkan juga dulu di rumahmu. Ku anfusakum wa ahlikum naran. Gitu. Maka kalau dari rumah-rumah kita itu memproduksi manusia-manusia iman dan amal saleh benar dan baik, hasilnya gimana nanti ke negara? Pasti negara yang iman dan amal soleh benar dan baik, yang kemudian disebut di Al-Quran baldatun thayyibatun, negeri yang makmur, walaupun ghafur, dilimpahkan Allah yang maha ghafur itu pengampunannya selalu dibimbing Allah seperti awalnya cerita negeri Sabah. Negeri Sabah itu pernah jadi, yang ada surat As-Sabah itu, pernah jadi negeri yang sangat makmur sampai tidak ada lalar, tidak ada semut. Kemudian pohonnya itu rendah-rendah semua, ya, buahnya itu makmur, wah pokoknya. Tapi karena kufur, tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak bertakwa, jadi hancur juga. Gitu. Jadi iman amal soleh benar dan baik kuncinya berangkat dari masjid, dan kemudian juga berangkat dari rumah-rumah kita masing-masing. Ya, jadi kita mau bicara besar-besar banget lah. Kita bukan politikus ngurusin yang gini-gini. Kita juga bukan seorang politik praktis, ya kan? Udah, coba yuk kita tata diri kita, istri, anak-anak, keluarga, anggota keluarga kita, saudara kita. Yuk, kalau kurang logistik keilmuan, literasi dan preferensi, cari lagi di masjid. Dapat, terapkan lagi sini. Betapa kalau itu dilaksanakan oleh setiap individu dan keluarga-keluarga muslim-muslimah, jadilah bangsa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Wallahu ta'ala a'lamu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, nggak usah banyak-banyak, satu saja. Ada yang mau ditanya? Berarti bisa juga kita ambil kesimpulan mafhum mukhalafah. Ya, kebalikan, teori kebalikan.
negara ini kurang baik-baik saja, kita tidak katakan buruk totally mutlak. Kenapa? Penyelenggara negara ini, ya, para petinggi negara ini kurang baik-baik saja, kita tidak katakan buruk seluruhnya. Kenapa? Berarti kita, termasuk saya, jadi individu muslim, belum menjadi diri yang benar dan diri yang baik. Sehingga Allah titipkan pun para pemimpin yang belum benar dan belum baik. Coba kita benar dan baik semua kayak di zaman-zaman keemasan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga awal-awal di zaman a'immatul arba'ah. Karena manusianya benar dan baik, pemimpinnya juga nggak mungkin yang zalim atau kasih. Gitu. Karena kita rupanya banyak jadi muslim dan muslimah yang lihat nih, saudara kita di jalanan. Orang iftar atau berbukanya azan maghrib ya, azan zuhur. Kayak gitu mau dikasih pemimpin yang saleh, yang super baiknya, yang enggak. Harus berangkat dari individu-individu yang baik dulu, yang benar dulu gitu. Nanti pemimpin kamu pasti Allah kasih yang benar dan baik. Itu nanti di dalam surat An-Nur ceritanya itu. Kalau kita tidak benar, tidak baik ya, Allah kasih pemimpin ya setara dengan kita, sekufu kalau bahasa fikihnya, selevel ya, itu dia. Cukup ya kiranya ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita dengan rahmahnya yang luas tanpa batas menjadi individu-individu muslim dan muslimah, hamba-hamba Allah yang benar, beriman secara utuh ya, dan baik, wa amilus sholihati, juga atas panduan-panduan dari Allah yang telah diteladani, telah dikerjakan semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Juga ada semua dalam kitab-kitab ulama itu dijelaskan. Terkhusus di bulan Ramadan ini, semoga Allah terus limpahkan karunia sehat walafiat ya, kuat, jauh dari semua potensi buruk, segala keburukan, sakit, musibah, ya, bencana dan seterusnya. Kemudian Allah limpahkan juga hidayah dan taufiknya, dibimbing terus hidup kita ini ya, sehingga kita hidupnya penuh berkah secara individu, keluarga kita, lingkungan kita, misalnya di Parangtritis ini ya, di Villa Dago ini dan seterusnya, bangsa negara, sampailah seluruh dunia ini, terkhusus untuk saudara-saudara muslim dan muslimah kita. Allahumma amin. Dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita diberi Allah ajar sampai sempurna melaksanakan ibadah Saum 1443 Hijriah ini di Ramadan ini sampai selesai ya. Karena 2 tahun kebelakangan kurang enak nih, apalagi 2 tahun yang lalu 2020 1441 ya, wah semuanya serba dikurung, dibatasin, tidak boleh 2021 ya, atau 1442 mulai ada longgar. Sekarang benar-benar longgar, baru kita tahu ya nikmatnya. 2019 kita dulu meriah, kita nggak pernah terbayang 2020, kita pun mulai capek di 2021, dan sekarang kita ungkapkan ekspresi itu jadi ekspresi pemenang, udahlah, gitu kan? Nanti nggak tahu ada apa lagi, pokoknya manfaatkan lagi, jangan sampai nanti dibatasi dari segalanya. Wallahu ta'ala a'lamu. Kebenaran itu mutlak dari Allah, keliru itu saya tersangkanya. Kepada Allah saya minta maaf, ampun dan taubat nasuha. Kepada Allah juga saya mintakan maaf, ampun dan taubat nasuha untuk orang tua kami di sini, bapak-bapak haji sekalian, saudara-saudara seiman. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua, Allah ampunkan semua keliru, salah, khilaf dan dosa maksiat kita semua. Allah terima taubat nasuha kita. Allah bebaskan kita semua dari ancaman siksa neraka. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati. Allah bebaskan ya, selamatkan diri-diri kami, diri-diri dari kedua orang tua, kedua mertua kami,
dan diri-diri dari segenap individu hamba-hambamu mukmin muslim dari neraka. Allahumma amin. Kepada Bapak Haji, orang tua kami, hadirin sekalian, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya. Kalau ada pemilihan mufradat kosakata saya yang tidak berkenan, yang tidak bisa diterima, saya minta maaf. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berselawat dan salam untuk Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'afwu minkum wallahu al-muwaffiq ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.